Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tokoh Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan Sultan ke-12 dari Kesultanan Siak dan seorang pahlawan nasional. Beliau lahir pada tanggal 1 Desember 1893 di Siak Sri Indrapura dan mangkat pada tanggal 23 April 1908 di Pekanbaru Riau dalam usia 74 tahun. Ayah beliau adalah Sultan ke-11 yang bergelar Sultan Asy-Syaidi Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin dan ibunya adalah permaisuri kesultanan bernama Tengkuyuk. Semasa kecil, sampai umur 12 tahun, Syarif Qasim dididik dalam lingkungan istana meliputi aspek fisik, mental spiritual, kerohanian, dan kecerdasan. Pada umur 12 tahun, Syarif Qasim dikirim ke Batavia untuk belajar tentang pengetahuan hukum Islam kepada Said Husain Al-Habsyi. Selain itu, ia juga belajar ilmu hukum dan ketatanegaraan dari Profesor Snook Hargroun. Ajaran dari Said Husain Al-Habsyi yang merupakan seorang tokoh pergerakan nasional di Batavia sangat mempengaruhi Syarif Qasim sehingga ia menjadi pemeluk Islam yang taat dengan jiwa kebangsaan yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada tahun 1908, pada saat Syarif Qasim berumur 16 tahun, ayah beliau mangkat karena masih sangat muda dan sedang menuntut ilmu. Syarif Qasim sendiri tidak langsung dinobatkan menjadi sultan, tetapi setelah ia kembali dari Batavia pada umur 21 tahun, pada tanggal 3 Maret 1915, Syarif Qasim dinobatkan menjadi Kesultanan ke-12 Kerajaan Siak dengan gelar Sultan Syarif Qasim II. Jiwa anti-kolonialisme telah mendarah daging dalam diri Sultan Syarif Qasim II, terlihat dari sepak terjang setelah dinobatkan menjadi sultan. Beliau adalah seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, beliau menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian dari Republik Indonesia dan menyumbang 13 gulden harta kekayaannya kepada Republik Indonesia. Beliau juga aktif dalam membujuk raja-raja di Sumatera bagian timur untuk ikut memihak kepada Republik Indonesia bersama Sultan Serdang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia telah sampai ke Kerajaan Siak pada akhir Agustus 1945. Itu Sultan Syarif Qasim II mendengar berita tersebut, semangat pergerakan nasionalisnya mencapai puncaknya. Ia mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tahun 1946, ia berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia. Selain itu, peranan dari Sultan Syarif Qasim II dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain: 1. Memberikan dukungan dan kesetiaan terhadap pemerintahan Indonesia. 2. Pada saat itu, ia juga menyatakan dukungan perjuangan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia, atau setara dengan 1,47 triliun rupiah pada tahun 2014. 3. Sesuai komitmennya dalam mendukung perjuangan Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim II bersama Sultan Serdang juga berusaha memujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak dan mengintegrasi diri dengan Republik Indonesia. 4. Membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak. 5. Membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Barisan Pemuda Republik Siak. 6. Menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. 7. Menolak untuk bekerja sama dengan Belanda dengan hadiah akan mendapatkan jabatan. Di usia 74 tahun, beliau tutup usia di Rumbai, Pekanbaru pada tanggal 23 April 1968 dan dimakamkan di dekat lokasi Kerajaan Siak.
atas dedikasi beliau dalam perjuangan kemerdekaan dan atas semakin berkembangnya wilayah Siak, khususnya dan Riau pada umumnya. Namanya digunakan sebagai nama Bandara Udara Internasional di Kota Pekanbaru. Saat ini, Istana Kerajaan Siak masih kokoh berdiri dan digunakan sebagai objek wisata bagi para wisatawan yang ingin mengetahui secara langsung Kerajaan Siak di Kota Siak Sri Indrapura. Demikian juga dengan makam Sultan Syarif Qasim II yang terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tepatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Syahabuddin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.